Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2024, tes pengetahuan kuantitatif, part yang keempat. Kita akan bahas 3 soal nomor 10 sampai dengan 12. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Perhatikan algoritma yang disajikan pada diagram di samping. FPB dalam kurung W, Y merupakan faktor persekutuan terbesar dari W dan Y. Bilangan bulat positif K dan M dengan K lebih kecil dari 10 dan memenuhi kedua pernyataan berikut. Untuk P sama dengan 5, menghasilkan X sama dengan 20. Untuk P sama dengan 2, menghasilkan X sama dengan 7. Pertanyaannya, nilai M adalah titik. Jadi ini adalah bagian dari algoritma. Kita masukkan itu nilai P, mulainya dari nilai P. Lalu dihitung sampai yang terakhir kita dapatkan nilai X, terus selesai gitu ya. Nah, di sini diketahui untuk P sama dengan 5. Jadi kalau 5 ini kita mulai masukkan ke sini, menghasilkan hasil akhirnya X-nya ini sama dengan 20. Kita masukkan aja. Kalau misalkan P-nya 5, berarti 5 kita masukkan di sini. Lanjut sekarang, masuk ke bawahnya, panahnya ini. Y sama dengan P plus 5. P-nya tadi 5, berarti Y-nya sama dengan 5 plus 5 itu 10. Lalu di sini kita dihadapkan pada persimpangan. Jadi yang bentuknya seperti wajik ini, itu menunjukkan pertanyaan. Ada 2 kemungkinan, ya atau tidak gitu ya. Apakah Y itu ganjil? Y sama dengan ganjil, ya atau tidak? Y-nya tadi 10. Apakah 10 ganjil? Tidak, karena 10 itu genap. Kalau tidak, berarti ikut jalur yang ke kanan. X sama dengan 2 kali P plus 3 kali Y per M. Ya sudah, kita masukkan. X sama dengan 2 kali P. P-nya tadi 5. Plus 3 kali Y. Y-nya 10. Per M-nya nggak tahu. Justru M ini dicari. Nah, tadi untuk P sama dengan 5, diketahui menghasilkan X sama dengan 20. Berarti X-nya ini tahu di ruas kiri ini. Ya sudah, berarti bisa kita cari M ya. 20 sama dengan 2 kali 5 itu 10, plus 3 kali 10 itu 30, per M. M kita kalikan ke kiri, berarti 20M, sama dengan 10 plus 30 itu 40. Berarti M sama dengan 40 per 20 itu 2. Ya sudah, hanya dengan pernyataan yang pertama kita sudah bisa jawab nilai M. Oke, ya sudah, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah B, 2. Soal berikutnya. Perhatikan algoritma yang disajikan pada diagram di samping. Jadi ini yang diketahui sama seperti soal sebelumnya, jadi saya nggak perlu baca, langsung aja ke pertanyaannya. Jika diberi input P sama dengan 2, maka W sama dengan titik. Ya sudah, kita masukkan. Input, mulai, P sama dengan 2. Lanjut, Y sama dengan P plus 5, berarti 2 plus 5 itu 7. Y-nya 7. Kita ke persimpangan ini. Apakah Y ganjil? Ya, 7 kan ganjil ya. Berarti sekarang kita ikut jalur yang ke kiri. W sama dengan P kali Y plus K. Kita masukkan. W sama dengan P itu 2, kali Y itu 7, plus K. Berarti W sama dengan 14 plus K. Jadi sampai sini kita nggak bisa dapatkan nilai pasti atau nilai eksak dari W karena masih ada K yang tidak diketahui. Di sini cuma diketahui K lebih kecil dari 10, tapi lebih kecil dari 10-nya berapa kita nggak tahu gitu kan ya. Ya sudah, gini, kita cari jalan lain. Di sini diketahui untuk P sama dengan 2 menghasilkan X sama dengan 7. Nah gini, tadi P sama dengan 2 kan ikut jalur kiri. Berarti X itu adalah FPB dari W dan Y. Jadi X sama dengan FPB dari W dan Y. Y itu 7. Nah, tadi untuk P sama dengan 2 diketahui menghasilkan X sama dengan 7. Jadi 7 sama dengan FPB dari W dan 7. Nah, kita pakai logika. FPB dari suatu bilangan tidak diketahui dan 7 adalah 7. Berarti, bilangan tidak diketahui itu juga pasti merupakan kelipatan 7. Karena kalau misalkan bukan merupakan kelipatan 7, FPB-nya dengan 7 ya pasti jadinya 1. Kan 7 bilangan prima. 7 dengan 5 gitu misalkan, kan FPB-nya 1. 7 dengan 4, FPB-nya juga 1. 7 dengan 10,
FPB-nya juga 1. Kalau 7 dengan 14, FPB-nya 7. Karena baik 14 maupun 7 itu sama-sama bisa dibagi 7. Atau dengan kata lain, W ini pasti kelipatan 7. Oke? Nah, di sini, dari pilihan 8, 15, 17, 21, 35, ada 2 yang kelipatan 7, yaitu 21 dan 35. Jadi, yang 8, 15, 17 ini sudah pasti kita eliminasi, nggak mungkin, pasti salah. Nah, ada 2 jawaban, terus gimana? Gini, kita ke atas lagi. W sama dengan 14 plus K. Kalau seandainya W ini 21, berarti 21 sama dengan 14 plus K, atau kita tulis saja. Jika W sama dengan 21, berarti 21 sama dengan 14 plus K. Berarti K sama dengan 21 min 14 itu 7. Oke. Nah, jika W-nya sama dengan 35, berarti 35 sama dengan 14 plus K. Berarti K-nya itu 35 dikurangi 14, 21. Nah, di sini diketahui K ini lebih kecil dari 10. Jadi yang 21 ini TM. Tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, berarti W sama dengan 35 ini nggak mungkin, ini salah. Ya sudah, berarti tinggal 1 kan kemungkinannya. K sama dengan 7, W-nya sama dengan 21. Ya sudah, berarti kita dapatkan jawaban soal ini adalah D, 21. Soal berikutnya. Perhatikan algoritma yang disajikan pada diagram di samping. Ini yang diketahui masih sama seperti soal-soal sebelumnya, jadi tidak perlu saya baca lagi. Langsung ke pertanyaannya. Jika diberi input P sama dengan 1, maka X sama dengan titik. Ya sudah, kita masukkan. P-nya 1, berarti Y-nya P plus 5. 1 plus 5 itu 6. Ke persimpangan, apakah Y itu ganjil? Tidak, karena kan Y-nya 6 itu genap, berarti kita ke jalur yang ke kanan. X sama dengan 2 kali P plus 3 kali Y per M. Ya sudah, kita hitung. X sama dengan 2 kali P, P-nya 1, plus 3 kali Y, Y-nya 6, per M. M-nya ini kita ambil informasi dari beberapa soal sebelumnya. Kalau kalian ingat tadi M-nya 2 ya, jadi per 2. Berarti sama dengan 2 kali 1, 2, plus 3 kali 6 itu 18. 2 plus 18 itu 20 per 2. Berarti X-nya sama dengan 10. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah D, 10. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.